Awal cerita memperlihatkan seorang pria berwajah rusak keluar dari lift, meninggalkan 3 jasad polisi yang sudah tergeletak di dalamnya. Pria tersebut adalah Kane, seorang narapidana aktif yang berusaha lepas dari borgol petugas yang mengawalnya saat itu. Kemudian kabur, lalu Kane mendatangi sebuah bar pribadi dan berhasil melumpuhkan 2 bebenguk palang pintu yang mencoba menghadangnya masuk. Sambil menikmati segelas bir, Ken mengamati sekitar kalau target incarannya sedang ada di sana. Targetnya adalah Lincoln, sang pemilik bar, pimpinan geng Orai Kadut yang sekaligus kakak kandung dari si Ken itu sendiri. Tetapi di sana hanya nampak beberapa orang anggota saja, di mana mereka sedang memperbincangkan peristiwa naas tadi malam saat satu nama anggota lainnya tewas oleh seorang pria gila. Namun mereka cukup kaget karena Ken ternyata mengetahui perihal kejadian tersebut. Bahkan dia menceritakan dengan sangat detail saat si korban dibacok lengannya sampai buntung. Perlahan tegang karena mereka mulai berfirasat kalau si Ken ini adalah pria yang mereka gunjingkan tadi. Dipertegang lagi dengan munculnya 2 penjaga pintu yang tiba-tiba menyerang balik Ken. Sekalipun itu tak berarti apa-apa, yang ada justru Ken mengancam akan menyekap mereka semua hingga target incarannya datang. Tak berselang lama, salah seorang pentolan geng bernama Hyde pun masuk bar tanpa sedikit pun menduga dia akan bernasib sama seperti mereka yang lainnya. Sebagai tokoh geng paling senior, Hyde tentunya sangat mengenali Ken, di mana sebelum dijebloskan ke penjara dulu, Ken pernah berkiprah bersamanya sebagai gangster Orai Kadut ini. Hanya bedanya, sekarang sosok Ken nampak sangat brutal dan tak takut membasmi siapapun yang mencoba menantangnya. Bahkan terkait pembunuhan tadi malam, Ken meyakinkan mereka dengan penuh percaya diri sambil menyerahkan potongan tangan bertato sebagai bukti bahwa dia benar-benar telah memangkasnya dan membunuh pemiliknya. Jesus fucking Christ! You fucking mad! Alhasil dengan segala bukti tersebut, raut ketakutan nampak jelas di setiap wajah mereka. Namun semua itu belum cukup bagi Ken jika belum tuntas membalaskan semua dendamnya. Dan satu-satunya cara yaitu dengan memanfaatkan peran Hyde agar Lincoln segera datang menemuinya di sana. You wanna know what I think? Get your phone out. You're gonna tell him to get down here right now. Yeah, it's me. Need you to come down to the jockey. Good boy. Di sisi lain, penyebab utama atas perubahan mental dan ambisi Ken sekarang ini tak lain akibat ulah saudaranya sendiri, yaitu Lincoln termasuk Hyde. Cerita itu terjadi sekitar 7 tahun silam, tepatnya pada masa karir Ken sebagai petarung MMA sedang menanjak, sedangkan Lincoln yang menjadikan momen tersebut sebagai ajang perjudian yang akhirnya mengalami kerugian telak sebab Ken tak pernah mau mengalah dalam setiap pertarungannya. Itulah alasan Lincoln menolak memberi Ken pinjaman uang kecuali ia harus mengikuti perintah Hyde untuk menjamret tas milik seorang wanita dan harus menyetorkannya uangnya hari itu juga. Dengan sangat terpaksa Ken pun melakukan hal itu demi mendapatkan pinjaman uang dari kakaknya tersebut. Meskipun akibat selanjutnya Ken jerat pasal berlapis dan harus menekam dalam penjara paling mengerikan di Inggris. There's a reason why they call that place the meat grinder. Sejak hari pertama berada dalam penjara yang dijuluki penghancur daging itu, entah kenapa Ken tiba-tiba jadi sasaran penyiksaan dari para napi lainnya. Pukulan, tusukan, bahkan rahang giginya singkang, giginya rontok akibat disandrin pada pangge baja. Beruntung Ken pulih dalam waktu relatif cepat sehingga dia dapat menemui ibunya di ruang besuk. Dan melihat kondisi seperti itu, sang ibu hanya bisa memotivasi Ken untuk tetap tegar, apalagi posisi Lincoln yang sama sekali tak mempedulikan nasib adiknya ini. Lincoln don't talk to me about that sort of thing. You know, Lincoln does his own thing.
Hari berganti hari ujian bagi Ken malah semakin menjadi. Alih-alih mendapat perlindungan, Ken justru dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatan yang jelas bukan salahnya. Akibatnya dia ditambah masa tahanannya 1 tahun. Maka berawal dari kejadian itu, Ken tak memperdulikan lagi apa itu hukuman, karena hukuman hanya mempermainkan orang-orang yang berkepentingan saja. Dan yang terpenting baginya saat ini adalah membekali diri dengan kekuatan untuk melibas siapa saja yang hendak membunuhnya. Hingga berbulan-bulan lamanya, Ken terus menempa diri hingga menjadi sosok brutal seperti sekarang ini. But I was gonna have to treat this like a fight. I had to change myself into something I didn't even recognize anymore. Turn myself into what you see before you now. Dan hal itu terbukti saat pertarungan kembali berlangsung di lorong jahanam tersebut, di mana kala itu Ken benar-benar mampu menerima rasa sakitnya dan mengkonversinya menjadi sebuah kekuatan hakiki. Tetapi sayangnya di akhir perkelahian tersebut Ken mendapatkan informasi pahit di mana mereka melakukan semua itu demi 20.000 pound sterling atas perintah dari Lincoln, kakaknya sendiri. It fucking would have been 20 grand. Itu sebenarnya penyebab kenapa Ken saat ini begitu dendam kepada Lincoln dan Hyde, karena setidaknya Hyde tahu jika Lincoln telah membayar orang-orang penjara untuk membunuhnya. Namun semakin lama di penjara, semakin banyak orang yang berusaha menyerangnya, maka semakin bertambah pula kekuatan Ken untuk tetap bertahan hidup di sana, hingga saat seorang napi menyiram wajahnya dengan cairan napalm, terbukti dia masih hidup meskipun lagi-lagi ujungnya dia harus menekam 2 tahun lebih lama di sana, ditambah 6 bulan kurungan isolasi. Mr. Burgess will be extended by 2 years. Fuck you. Dan selama itu kehidupannya di sana terus berkutat antara berlatih dan berkelahi begitu saja terus menerus, karena itu merupakan bagian dari cara dia memperkuat dirinya. Tahun kemudian Ken kembali dibesuk ibunya. Dia berpikir mungkin inilah saatnya untuk memberitahu sang ibu tentang perlakuan Lincoln terhadap dirinya. Akan tetapi rencana itu tidak jadi Ken lakukan mengingat ibunya tengah mengidap kanker dan dia sama sekali tak ingin menambah beban pikiran ibunya sendiri. Hingga suatu saat Ken mendapat kabar bahwa ibunya dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun anehnya pihak lapas hanya memberi waktu 5 jam saja, waktu yang terlalu singkat untuk bisa sampai di sana. Alhasil saat ditemuinya nyawa sang ibu pun sudah tiada. Pukulan pahit inilah yang kemudian menyulut amarah Ken kian berkobar. Persetan dengan hukuman di penjara, Ken pun memilih berontak dengan membasmi 3 petugas yang sedari tadi mengawalnya. Tujuannya hanya satu, yakni ingin segera menghabisi Lincoln, orang yang telah membuatnya kehilangan sosok terpenting dalam hidupnya. Di sisi lain, Hyde sangat mengagumi perjuangan Ken hingga bisa sampai di bar ini, namun disadarinya pula bahwa saat ini dia bersama anggotanya sedang disekapnya dalam rumah mereka sendiri. Selain itu, Ken tak memberikan mereka pergi seenaknya, bahkan untuk sekencing sekalipun mereka tidak diberi kesempatan. I need a piss as well. Go in one of them bottles then. Malah Hyde gusar dengan kondisi seperti ini, bahkan sempat menentang Ken agar segera melakukan rencana konyolnya tersebut. Tak disangka kalau Ken menuruti itu karena ternyata dia tahu lebih detail sejauh mana keterlibatan Hyde dalam kejahatannya bersama Lincoln. Intinya apa yang dulu Hyde dan Lincoln pertahankan pada Ken soal pencurian terhadap wanita itu adalah bagian dari strategi Ken terjebak dalam lingkaran kejahatan mereka, bahkan hingga terbuang jauh di dalam penjara. Dan semua informasi ini Ken dapatkan dari O'Hara saat berada di ruang interogasi. Your brother. He does this. Dan pada saatnya tiba, Lincoln datang bersama krocok-krocoknya, sangat terkejut melihat situasi di dalam barnya yang tak ubah layaknya sebuah gudang penyekapan. Sambil menodongkan pistol ke kepala Hyde, Ken memaksa semua yang baru datang itu agar melucuti semua barang bawaan mereka, mulai dari ponsel, dompet, dan celana, sebelum kemudian diseret menuju krocok-krocok lainnya di belakang. Sejauh ini Ken berhasil menguasai arena di dalam bar sehingga penjahat sekelas Lincoln pun dibuatnya melohok, ditambah sangarnya ucapan Ken yang bukan sekedar intimidasi belaka menjadikan posisi Lincoln semakin tak berkutik lagi.
Baru setelah mengetahui beberapa anggotanya tewas oleh Ken, si Lincoln naik pitam dan mulai ngomong keras. Akan tetapi Ken tak membiarkan itu berlarut, lantas mencecar balik si Lincoln dengan membeberkan bukti-bukti kejahatannya selama ini. Told you a bunch of lies because he knew that you were gullible enough to fall. Seperti sudah tak ada lagi kasihan Ken terhadap kakaknya ini, sebab menurutnya dia sudah kelewat batas dengan banyak korban meninggal, bahkan ratusan orang tertindas akibat praktik bisnis haramnya. Dan ketika si Hyde sempat-sempatnya mengelak, tanpa ragu Chen langsung menembak kepalanya di hadapan Lincoln dan para anggotanya. Sontak hal ini membuat Lincoln benar-benar marah dan mengancam akan membunuh si Ken. Fucking You fucking want it too! I'm seriously gonna fuck you up like you can't believe. Namun di sisi lain, tanpa Lincoln ketahui sebelumnya, ternyata Ken telah bekerja sama dengan seorang akuntan kepercayaannya dalam rangka memblokir semua aset uang miliknya, sedangkan sisa uang di rekening saat ini pastinya tak memungkinkan si Lincoln untuk membayar orang untuk membunuh Ken. Diam-diam rupanya Ken telah mempersiapkan segala aspeknya untuk membuat posisi Lincoln semakin terpojokan. Berkali-kali Lincoln coba mengancam Ken, sesering itu juga dia nenggar cadas dan ujung-ujungnya skakmat. Lalu dengan tegas Ken mengatakan bahwa tujuan dari semua itu adalah untuk membalas dendam atas perbuatannya yang telah membuatnya riweuh. Lalu dengan tegas Ken mengatakan bahwa tujuan dari semua permulaan itu adalah balas dendam. You hear that, did you, Lincoln? Keywords there. Revenge. Diawali dengan pukulan botol si pelayan bar, maka perkelahian pun tak terelakkan lagi. Skill petarung bawaan Ken sejak lahir kemudian ditempa latihan keras selama beberapa tahun di penjara, akhirnya pecah malam ini pada arena balas dendam tersebut. Dan tak heran jika dia benar-benar mengungguli semangat patriotik anggota geng Orai Kadut ini, serta mampu menumbangkan mereka satu persatu. Dan setelah berjibaku dalam alotnya perkelahian berdarah, Ken sempat meredakan gejolak emosinya dengan seteguk bir. Dan sejauh ini, dia cukup merasa puas dengan progres balas dendamnya yang pasti akan menjadikan Lincoln lumpuh dalam segala hal. You're done. It's over for you. Fucked, mate. Di sisi lain ternyata Lincoln tidak ditakdirkan untuk mengalah, bahkan nampaknya dia sudah lama berbenah dengan sepucuk pistolnya. Terbesit keyakinan dalam hatinya bahwa dia akan mengakhiri riwayat Ken malam ini melalui tangannya sendiri. Namun ternyata pistol itu tidak ada pelornya dan mau tak mau dia harus menukarnya dengan sebilah pisau saja. Dengan ini maka keberuntungan pun berpindah kepada Ken, di mana dia terlalu kuat soal gaya berkelahi seperti ini. Dan fakta pun berkata bahwa perjalanan karir seorang Lincoln berakhir malam ini secara mengenaskan. Sorry about the mess. Di segmen paling akhir sekali, nampak Ken tersenyum lega sembari merasakan kebahagiaan mereka yang telah dia kembalikan hak atas asetnya. Tamat.